Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Fitria Kolbina, NIM 19002051 dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai faktor yang mempengaruhi jenis dan tingkat kebijakan pendidikan. Langsung saja yang pertama yaitu faktor yang mempengaruhi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan pendidikan. Yang pertama itu kemajuan ekonomi. Adapun hubungan antara kemajuan ekonomi dengan kebijakan pendidikan ini, antara pendidikan dengan sistem ekonomi terdapat hubungan dua arah. Dalam masyarakat yang memiliki taraf kehidupan ekonomi yang baik, potensi pengembangan pendidikan itu lebih besar karena orang-orang telah lebih siap dan lebih banyak dana tersedia. Pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan merupakan komponen utama dari definisi operasional dari status sosial atau status sosioekonomi dan bahwa terdapat suatu korelasi tinggi di antara mereka. Hal tersebut disebutkan oleh Mifflin 1986. Selanjutnya, faktor kedua yaitu rencana pembangunan nasional. Pembangunan bidang pendidikan dasar dan menengah Indonesia terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Salah satu perbaikan tersebut dapat dilihat dari angka partisipasi kasar atau APK dan angka partisipasi murni atau APM. Namun meskipun terdapat peningkatan APK dan APM, masih terdapat beberapa masalah yang perlu diperhatikan dalam bidang pendidikan agar dilakukan perbaikan dalam konteks pembangunan nasional dan daya saing SDM Indonesia, yaitu ketimpangan akses pendidikan, yang mana masih banyak anak usia sekolah yang tidak mengenyam pendidikan. Kedua, kesenjangan hasil pembangunan pendidikan antar wilayah. Selanjutnya, kondisi infrastruktur pendidikan yang masih rendah ketersediaannya, serta mutu pendidikan yang masih rendah. Selanjutnya, faktor politik. Penyelenggaraan pendidikan membutuhkan pengaturan politik. Begitu pula politik yang memerlukan adanya sarana sosialisasi melalui lembaga pendidikan. Hubungan antara politik dan pendidikan melahirkan perdebatan di kalangan penggiat studi politik dan pendidikan. Satu kelompok menafikan bahwa hubungan politik dan pendidikan dengan mengatakan education is outside politik, yaitu pendidikan berada di luar politik. Sementara kelompok kedua menyatakan education and politics are extricable link, yang artinya pendidikan dan politik terkait dan tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya, kita bahas mengenai tingkat kebijakan. Ada beberapa tingkat kebijakan pendidikan. Yang pertama itu tingkat kebijakan nasional atau National Policy Level. Penentu tingkat kebijaksanaan nasional ini adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kebijaksanaan yang berada pada level nasional ini disebut kebijakan administratif. Kedua, ada tingkatan kebijakan umum general atau General Policy Level, yang mana disebut sebagai kebijakan eksekutif oleh karenanya yang menentukan adalah mereka yang berada pada posisi eksekutif, yaitu terdapat undang-undang yang mana dalam undang-undang tersebut ada beberapa seperti dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia bercita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya juga didukung pada pasal 31 ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan hak bagi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Dan secara umum, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang telah tercantum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Selanjutnya ada peraturan pemerintah yang mana
yang dapat dicontohkan seperti wajib belajar yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, Standar Lulusan Nasional Pendidikan yang diatur dalam PP Nomor 19 Tahun 2005, menyangkut standar kompetensi lulusan, standar isi, dan standar proses. Kemudian standar pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana, dan sebagainya. Selanjutnya juga peraturan dan instruksi Presiden. Adapun tingkatan yang ketiga yaitu tingkatan kebijakan khusus, yang mana tingkatan kebijakan khusus ini dibuat oleh Menteri dengan didasarkan kebijaksanaan yang berada di atasnya. Yang keempat, tingkatan kebijakan teknis, yang mana kebijakan ini disebut dengan kebijaksanaan operatif karena kebijaksanaan ini merupakan pedoman pelaksanaan. Penentuan kebijaksanaan ini berada pada eselon 2 bawah seperti Direktorat Jenderal atau pimpinan lembaga non-departemental. Produk kebijaksanaan ini dapat berupa peraturan, keputusan, dan instruksi pimpinan lembaga. Berdasarkan teknik kebijakan teknis inilah gubernur, kakanwil, bupati, dan kandap di masing-masing bidang melaksanakan kebijakan sesuai dengan faktor kondisional dan situasional daerahnya. Dengan kata lain, faktor kondisi dan situasi tersebut dapat membedakan corak penerapan kebijaksanaan yang berasal dari instansi di atasnya. Terakhir, kita bahas tentang jenis kebijakan pendidikan. Ada dua jenis kebijakan pendidikan. Yang pertama itu sentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, segala sesuatu berkenaan penyelenggaraan pendidikan telah diatur secara ketat oleh pemerintahan pusat, yang mana daerah hanya tinggal menunggu instruksi dari pusat untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Selanjutnya itu ada kebijakan desentralisasi, yaitu langkah yang diambil untuk mensinkronkan kondisi di setiap satuan pendidikan yang tidak sama. Salah satunya itu dapat melalui dengan MBS atau manajemen berbasis sekolah. Kebijakan ini setidaknya memiliki 4 dampak positif yang dapat dikemukakan, yaitu peningkatan mutu, efisiensi keuangan, efisien administrasi, dan perluasan pemerataan. Adapun beberapa alasan yang mendasari perlunya desentralisasi ini, yang pertama, mendorong terjadinya partisipasi di bawah secara lebih luas, mengakomodasi terwujudnya prinsip demokrasi, mengurangi biaya akibat alur birokrasi yang panjang, sehingga dapat meningkatkan efisiensi, memberikan peluang untuk memanfaatkan potensi daerah secara optimal, serta mengakomodasi kepentingan politik. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.